Ya, terima kasih Pak Tony dan selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya di tengah-tengah segala kondisi yang kita hadapi saat ini belum kembali normal, bahkan kita dengar kabar semakin hari semakin bertambah kondisi daruratnya. Terus kita berdoa kiranya belas kasihan Tuhan menyertai kita semua, keluarga kita, rekan kerja kita, bangsa negara kita, termasuk seluruh dunia ini. Dan biarlah di dalam kesempatan ketika kita terbatas, tetapi Tuhan memberikan kita berbagai macam fasilitas untuk belajar firman Tuhan. Kita kembali boleh belajar firman Tuhan untuk kita mengarahkan pikiran hati kita kepada Tuhan. Semakin bertumbuh serupa dengan Kristus, semakin diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang topik yang kedua dari seri Yesus di antara banyak ilah. Kita rindu supaya kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita bukan cuma lip service kita saja berkata bahwa kita pengikut Kristus, tetapi kita sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan, meninggikan Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita akan berbicara tentang ilah kenyamanan. Nah, berbicara tentang kenyamanan, saya menduga-duga bahwa mayoritas orang akan bertanya, nyaman itu salah atau tidak sih? Kalau kita itu bisa hidup nyaman, itu salah atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, maka kalau kita menanyakan pertanyaan ini, ada beberapa jawaban yang kita itu akan dapatkan. Kalau kita mendengar atau kita sempat membaca dari tradisi-tradisi kekristenan, memang ada pandangan yang menolak hidup nyaman. Pandangan ini dengan tegas mengatakan hidup nyaman itu adalah hidup yang salah, hidup yang berdosa. Ketika kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, kita hidup di dalam tubuh yang juga sudah jatuh, lalu kemudian kita hidup itu menikmati kehidupan di dalam tubuh ini, maka itu merupakan sesuatu hal yang salah. Karena tubuh ini syarat dengan dosa, karena dunia ini juga sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga pandangan ini mau mengatakan bahwa kita itu harus hidup dengan cara pietis yang asketis. Pietis yang asketis. Pietis itu berarti kita berusaha menjaga kesucian kehidupan kita. Dengan cara apa? Asketis. Atau yang biasanya disebut adalah dengan cara kita menyiksa diri. Ritual penyiksaan diri dengan berbagai macam. Misalnya dengan contoh adalah berpuasa selama beberapa waktu lamanya. Dan ini kurun waktu yang bukan cuma sekedar 1 minggu atau 1 bulan. Cukup lama. Dan betul-betul tidak makan. Mungkin hanya minum. Mungkin kebiasaan puasa kita itu kan makan pagi sama makan malam, siangnya saja yang skip. Tetapi yang dimaksudkan asketis bukan seperti ini. Betul-betul tidak makan dan kemudian hanya minum air saja selama beberapa hari. Mungkin seperti pola yang kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berpuasa kira-kira 40 hari, 40 malam. Di situlah betul-betul kita menyiksa tubuh ini yang biasanya itu suka makan, sekarang tidak makan. Atau mungkin ada beberapa orang yang melakukan pietis yang asketis ini dengan cara ketika mereka itu berdoa sambil berlutut gitu ya. Bukan cuma sekedar berlutut tetapi juga ada postur-postur tertentu yang membuat mereka itu betul-betul lelah kalau kita tuh mengerjakan dan melakukannya. Nah, semua itu ditempuh karena mereka percaya itulah hidup yang harusnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup masih menikmati segala sesuatu di dalam tubuh jasmani yang berdosa ini, maka itu merupakan sebuah dosa atau kesalahan. Tapi Bapak Ibu, pandangan ini juga bukan pandangan yang diterima mayoritas orang Kristen, dan sebenarnya saya sendiri juga tidak menyetujui. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ketika kita punya konsep memang tubuh ini sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi bukan berarti tubuh yang jatuh di dalam dosa ini adalah tubuh yang pasti berdosa. Bahkan firman Tuhan mengajak kita untuk muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kita diminta untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi tubuh ini memang syarat dengan dosa, lemah, terbatas. Tetapi bukan berarti tubuh ini pasti berdosa. Ketika Kristus sudah menebus kita, maka tubuh ini pun juga bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga saya tidak memegang pandangan yang dualistis, memisahkan kalau tubuh itu jahat, kalau kemudian yang non-tubuh, pikiran, spiritualitas itu adalah sesuatu hal yang baik. Segala sesuatu yang sudah ditebus oleh Kristus bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saya juga percaya, Bapak Ibu, salah satu kritikan yang menurut saya juga menarik.
Kritikan ini mengatakan demikian. Ketika orang itu mencoba melakukan kebiasaan pietis yang asketis, menyiksa diri untuk mencapai kesucian hidup, maka sebenarnya orang tersebut juga nyaman. Nah, ini menarik ya. Kalau orang pietis asketis akan berkata bahwa kami tidak mau nyaman. Tetapi sebenarnya ketika mereka melakukan itu, mereka sendiri juga mencari kenyamanan. Mereka mencari dengan cara semua penyiksaan tubuh itu menenteramkan hati, menenteramkan pikiran mereka. Sehingga pandangan ini atau kritik ini mau mengatakan sebenarnya semua orang itu sedang berusaha mencari yang namanya nikmat, yang namanya nyaman. Sehingga tidak mungkin kita itu lepas dari yang namanya itu kenyamanan. Bahkan orang yang menyiksa diri sebenarnya berusaha mencari kenyamanan. Entah itu kenyamanan moralitas, entah itu kenyamanan intelektualitas, entah itu kenyamanan spiritualitas. Dengan cara menyiksa anggota-anggota tubuhnya. Nah, ini pandangan yang pertama. Kalau kita tanya salah atau tidak, ada yang jawab salah. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa kenyamanan itu bukan sesuatu hal yang salah. Bahkan kenyamanan itu adalah sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang kemudian boleh untuk kemudian dihidupi. Karena apa? Karena memang Tuhan itu memberkati kita, karena memang Tuhan itu memberikan jawaban pertolongan mujizatnya untuk kemudian kita tuh bisa menikmati kehidupan masa kini. Tuhan tuh melipat kali gandakan berkat-berkat. Tuhan tuh menyembuhkan dengan berbagai cara mujizat-mujizatnya. Dengan itu kita semua tuh bisa menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan itu yang memberkati. Sehingga nggak apa-apa untuk kemudian kita itu menikmati semuanya tersebut. Dan ketika Tuhan memberkati, kita menikmati, bukankah itu berarti kita nyaman? Nah, sekali lagi, pandangan ini juga bukan pandangan yang diterima mayoritas, ada juga yang tidak setuju dan tidak menerimanya. Saya juga punya keberatan-keberatan terhadap pandangan ini. Sebagai contoh, pandangan ini nampaknya menjadikan iman dan Tuhan itu sebagai jawaban untuk menyamankan hidup. Atau dengan kata lain, seperti tema kita, sebenarnya orang ini sedang mengilahkan kenyamanan. Dia sedang mengejar kenyamanan di dalam hidup. Cuman kalau orang-orang sekuler, orang-orang di luar Tuhan, mereka mungkin mengejar kenyamanan dengan berbagai macam cara-cara tertentu. Seperti bekerja keras. Seperti misalnya mereka melakukan upaya-upaya tertentu. Bahkan termasuk melakukan hal-hal yang kita katakan dosa dan salah demi kenyamanan hidup. Tetapi orang-orang Kristen model yang kedua ini sebenarnya menggunakan Tuhan, menggunakan iman, quote and quote ya, tanda kutip, untuk kemudian mengejar akan kenyamanan hidup. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan mendapati bahwa hidup yang digambarkan menjadi pengikut Kristus adalah hidup yang bisa jadi penuh dengan penderitaan, bisa jadi penuh dengan kesulitan, bisa jadi penuh dengan ancaman, tantangan, bahaya. Dan tidak semuanya dilepaskan dengan cara yang ajaib, dengan pertolongan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca tulisan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa sudah 3 kali dia mohon kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari tubuh yang ada duri dalam daging. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Nah, sehingga di tengah-tengah adanya yang berkata, tidak boleh hidup nyaman. Ada yang berkata, kita itu boleh dan harus hidup nyaman. Karena memang Tuhan akan memberkati dan mencukupkan dan melimpahkan segala sesuatu bagi kita. Lalu bagaimana? Jalan mana yang kemudian harus kita pilih? Mungkin akan kita tetap bertanya, kalau gitu boleh nggak sih? Menurut saya ya pembicara. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan beberapa guideline, beberapa panduan ketika kita itu berbicara tentang kenyamanan. Yang pertama, Bapak Ibu, kenyamanan itu tidak boleh dipahami hanya sebagai kenikmatan hidup duniawi. Saya ulangi ya, kenyamanan tidak boleh dipahami hanya sebagai kenikmatan hidup duniawi. Tetapi kenyamanan itu harus dimaknai sebagai kepuasan dan ketenangan hidup. Nah, ini langkah pertama adalah saya melakukan klarifikasi definisi. Boleh nggak sih hidup nyaman itu? Tergantung definisinya apa. Kalau yang menjadi definisi kita adalah kenyamanan itu berarti berbicara kenikmatan hidup duniawi. Perhatikan kalimat ini ya. Kenikmatan hidup duniawi
bukan kenikmatan hidup di dalam dunia. Saya bedakan. Kenikmatan hidup duniawi, saya katakan ini yang salah. Apa sih kenikmatan hidup duniawi itu? Yaitu berarti kita berusaha memuaskan diri kita dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Nah, itu berarti kenikmatan hidup duniawi. Sementara kalau kita menikmati hidup di dalam dunia, itu ya berarti kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam dunia. Dan nanti kita akan lihat, it's okay untuk kita hidup nyaman, hidup nikmat seperti itu. Yang kita harus cermati dan hati-hati adalah banyak orang mau hidup menikmati kenikmatan duniawi, memuaskan hawa nafsunya dengan segala sesuatu hal selain Tuhan. Dan disitulah letak permasalahannya. Berarti orang semacam ini sudah mengilahkan kenyamanan dan memperbudak Tuhan untuk kemudian menjadi jawaban yang memuaskan dan yang menyamankan kehidupannya. Kita tidak akan pernah bisa puas dengan segala sesuatu hal yang ada di dalam dunia ini. Dan itu sudah dibuktikan di dalam sejarah kehidupan manusia. Berbagai macam usaha manusia untuk mencapai kenikmatan hidup, untuk mencapai kepuasan hidup, bahkan mencapai yang posisi paling tinggi. Tetapi nyatanya di sana pun orang tidak merasa betul-betul bisa nikmat, betul-betul bisa puas dengan kehidupannya. Ada salah satu berita yang pernah saya baca, sebuah cerita tentang seorang penulis yang berjaya sekali di tahun kira-kira 80-an. Penulis novel gitu ya, di Amerika yang sangat berjaya. Sampai-sampai semua orang itu kalau ditanya, kamu mau hidup seperti siapa? Saya mau hidup sukses seperti penulis itu. Nah, ini dicita-citakan banyak orang. Lalu penulis ini diwawancarai oleh banyak reporter, dan yang menarik dalam salah satu bagian wawancaranya, ada seorang reporter yang bertanya demikian kepada penulis ternama ini. Bapak ini kan sekarang sudah sukses, sudah berada di puncak, in the top of, di dalam puncak karirnya, di paling atas. Gitu. Nah, boleh enggak bagi tips? Kira-kira apa sih hal penting tentang kesuksesan hidup yang Bapak itu ingin ketahui sejak dari awal? Jadi kalau Bapak itu ingin mengulang kehidupan dan ingin tahu kunci kesuksesan paling awal apa yang penting untuk kita itu bisa mengerti tentang kesuksesan hidup. Lalu yang menarik, penulis ini berkata demikian. Di puncak itu sepi. Dia mengatakan di puncak itu sepi. Yang artinya apa? Dia berkata, dulu saya mendamba-dambakan untuk bekerja begitu rupa, untuk kemudian bisa mencapai titik paling puncak. Karena saya berpikir ketika di puncak, disitulah segala-galanya, dan saya tinggal berpikir, saya tinggal bisa berkata, tenanglah jiwaku, kamu sudah ada di tempat yang paling tinggi. Tetapi begitu saya sampai di posisi itu, saya mendapati semuanya itu cuman hayalan. Semuanya itu cuman kosong. Di puncak itu sepi. Maka Bapak Ibu, bukankah ketika orang berpikir, saya itu ingin hidup nyaman, lalu saya itu ingin nyaman dengan cara apa? Segala sesuatu itu bisa memuaskan hidup saya. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang benar-benar bisa memberikan kepuasan dan kelegaan penuh di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak heran C.S. Lewis kemudian mengatakan bahwa kalau kita itu senantiasa punya kerinduan untuk dipuaskan. Tetapi ketika kita mencoba segala sesuatu di dalam dunia ini, semuanya kita coba. Dan tidak pernah kita bisa berkata, cukup. Dan saya bisa berkata, saya puas dengan yang ini. Dan tidak akan perlu yang lain lagi. Maka kemungkinan memang kita bukan diciptakan untuk dunia ini. Tetapi kita diciptakan untuk dunia yang lain. Dan yang dimaksudkan itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, seseorang itu tidak bisa menikmati hidup duniawi. Ketika kita berupaya, maka kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi saya yakin dan percaya seseorang itu boleh. Dan memang seharusnya menikmati hidup di dalam dunia. Bukan hidup secara duniawi, bukan menikmati secara duniawi, tapi menikmati hidup dalam dunia. Bukan menyandarkan diri kita kepada berbagai macam ilah kenyamanan tersebut. Jadi bagaimana orang Kristen itu bisa nyaman? Orang itu bisa menikmati hidup dengan cara menikmati apa yang ada. Bisakah orang Kristen itu merasa nyaman, puas
ketika ia itu mempunyai rumah yang baik? Jawabannya iya, bisa. Bisakah orang dan bolehkah orang Kristen itu nyaman ketika punya keluarga? Tentu jawabannya adalah bisa dan boleh. Bisakah dan bolehkah orang Kristen itu kemudian nyaman ketika punya uang yang cukup? Jelas jawabannya iya. Tentu tidak salah semua hal tersebut. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, kalau gitu bedanya apa antara kenyamanan hidup di dalam kekristenan dengan kenyamanan hidup di dalam dunia? Apa bedanya? Nah, maka di dalam hal ini saya mau masuk kepada poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Yaitu kenyamanan itu merupakan anugerah Allah, anugerah Tuhan, yang hanya bisa dirasakan di dalam Dia ketika kita hidup bagi Dia. Saya ulangi, kenyamanan, rasa nyaman, itu adalah anugerah Tuhan, yang diberikan hanya ketika kita itu hidup di dalam Dia, dan hidup bagi Dia. Bapak Ibu, orang Kristen itu nyaman bukan karena rumahnya. Orang Kristen nyaman itu bukan karena punya keluarganya. Karena kalau punya rumahnya nyaman, pertanyaannya rumah yang seperti apa sih yang nyaman? Bukankah rumah baru beberapa tahun lagi sudah nggak baru lagi? Sudah mulai ada kerusakan di sana-sini. Catnya mulai pudar. Genteng-gentengnya mungkin juga sudah mulai ada bagian-bagian tertentu yang bocor. Dan itu tentu tidak membuat kita nyaman. Maka bukan rumahnya yang membuat kita nyaman. Bukan keluarganya yang membuat kita nyaman. Karena tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Tidak ada satupun keluarga tanpa pertengkaran. Tidak ada satupun keluarga tanpa cekcok. Bukan kesehatannya yang membuat kita nyaman. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ada orang-orang yang sakit. Berarti kalau kita itu sakit, kita sudah nggak bisa nyaman dong. Kalau memang kesehatan itulah yang membuat kita nyaman. Bukan juga bisnis atau pekerjaan. Tetapi kita itu pertama-tama merasa tenang. Nyaman itu kan sekali lagi tadi didefinisikan tenang dan puas ketika kita itu tahu kita itu hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau boleh saya gambarkan Bapak Ibu, kira-kira saya akan gambarkan demikian. Di dalam sudut pandang iman Kristen, kita itu nyaman, puas, itu karena ada dua hal. Dua hal. Oke? Hal yang pertama, dan ini yang paling utama, yang paling mendasar, yaitu kita itu puas karena kita itu adalah milik Kristus. Kita puas karena ada Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang telah rela berkorban mati bagi kita, menebus kita, Tuhan yang telah mencurahkan kasih-Nya begitu rupa, bahkan dari hari lepas hari terus-menerus mengampuni setiap kita. Disitulah letak kepuasan hidup kita. Disitulah kita bisa merasa tenang. Disitulah kita bisa berkata, aku tidak perlu apapun lagi. Karena aku tahu aku dikasih oleh Allah sumber dari segala sesuatu. Nah, itu yang harus kemudian memenuhi kehidupan kita. Ketika kita betul-betul mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita betul-betul mengarahkan pikiran kita melihat kepada kasih karunia Tuhan. Maka saya kena percaya, lubang kosong di dalam kehidupan kita itu akan dipuaskan. Dan akan dipenuhi oleh Dia. Karena memang itulah tempatnya Dia. Sehingga ketika kita itu memiliki Kristus dan dimiliki oleh Dia, disitulah kita itu bisa berkata, saya cukup dan saya tidak memerlukan apa-apa lagi. Saya cukup dan saya tidak memerlukan apa-apa lagi. Nah, tetapi itu baru yang dasar, baru yang paling awal dan fondasi. Tadi saya katakan ada yang kedua, ada lapisan di atasnya, yaitu apa? Yang menarik, Tuhan itu tidak membiarkan kita itu, ya sudah, kamu puas di dalam saya, titik, selesai. Tetapi Tuhan itu terus-menerus menambah-nambahkan berbagai macam berkat. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan menambahkan kita mungkin tempat tinggal. Tuhan mungkin menambahkan kita keluarga. Tuhan menambahkan kita kesehatan. Tuhan menambahkan kita pekerjaan. Tuhan menambahkan kita kecukupan. Tuhan menambahkan kita berbagai macam hal. Sehingga kita itu yang tadinya sudah penuh di dalam Tuhan. Kita sudah merasa kayak, aku tidak perlu apa-apa lagi. Segala sesuatu aku sudah rasa cukup. Karena Kristus sudah menjadi bagian hidupku. Dan aku puas di dalam Dia. Tuhan itu masih tambah-tambahkan. Sehingga istilah di dalam bahasa Jawanya itu amber. Atau istilah Indonesia itu meluber. Maka bukankah di dalam catatan Yohanes dituliskan, barang siapa hidup di dalam Kristus,
maka kemudian disitulah akan terpancar kehidupan yang betul-betul melimpah ruah di dalam Kristus. Nah, itu adalah level kedua. Sehingga kita bukan cuma penuh di dalam Dia, tetapi Tuhan terus-menerus menambahkan kita berbagai macam kebaikan, berkat-berkat. Sehingga disitulah kita bisa tetap bersyukur dan bahkan bisa berlimpah dengan syukur kepada Dia. Sehingga kalau kita punya kedua-duanya, maka saya katakan, hidup kita itu nggak habis-habisnya syukur. Tidak pernah kita bisa berhenti memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kita itu berdosa harusnya dihukum. Tetapi ketika Tuhan tahu kita berdosa, kita tetap diampuni. Kita tetap diberikan kasih karunia. Bahkan Tuhan menopang kita, mengangkat kita, memulihkan kita, menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di situ kita sadar bahwa Tuhan, dengan aku sudah Engkau tolong demikian. Sudah Tuhan, tidak ada lagi yang kuperlukan. Aku cukup. Tapi Tuhan katakan, oh enggak, saya masih tambahin kamu ini, tambahin ini, tambahin ini. Maka di situ saya percaya kita akan berkata, wow, how great is our God. Luar biasa Tuhan kita itu. Nah, tapi bagaimana kalau andai kata kita tidak punya yang kedua? Bagaimana andai kata kita tidak punya keluarga yang baik, rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan yang nyaman, dan lain sebagainya. Di situ kita tidak kehilangan akan kenyamanan. Karena apa? Karena yang fondasi itu sudah terisi. Yang fondasi itu sudah terpenuhi. Sehingga nggak ada yang lain. Kita tetap merasa, ya nggak apa-apa. Karena yang ini sudah cukup. Yang ini sudah cukup. Sehingga ketika kita melihat orang lain punya kesehatan, kita mungkin saat ini terpapar dan kita sedang sakit. Kita tidak berkata, kenapa kok mereka tidak terpapar, kenapa kok saya terpapar. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tahu Kristus sudah memenuhi kita, memberkati kita, melimpahi kita dengan berbagai macam karunia-karunia rohani. Dan Dia tinggal bersama-sama dengan kita, di mana tidak ada orang lain bersama dengan kita, tapi Kristus ada tinggal bersama dengan kita. Disitulah kita bisa berkata, ini cukup. Ini cukup. Dan kita tetap bisa memuji, membesarkan Tuhan. Ketika kita mungkin kekurangan penghasilan, pekerjaan, di situ kita tidak akan berkata, Tuhan, di mana kebaikan? Karena ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memenuhi hati kita dipuaskan oleh Dia, maka di situ kekurangan itu tidak akan membuat kita kehilangan rasa syukur kita. Justru, ketika kita itu tidak punya yang fondasi, dan kita itu cuma menjadikan bagian yang kedua itu sebagai fondasi, maka disitulah sebenarnya kenyamanan sudah menjadi ilah di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenyamanan itu menjadi ilah ketika dikejar sebagai tujuan. Saya ulangi ya, kenyamanan itu akan berubah menjadi ilah ketika dikejar sebagai tujuan kehidupan. Dan bukan kita terimanya sebagai buah dari kehidupan di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang hidup itu mengejar kenyamanan. Maka mereka rela membayar harga apapun, asalkan bisa nyaman. Tidak peduli itu uang. Bahkan tidak peduli itu relasi. Orang-orang yang memang hidup untuk mengejar kenyamanan akan rela untuk menggantikan semua hal, asalkan mereka mendapatkannya. Tetapi alih-alih mendapatkan, saya yakin dan percaya orang tersebut tidak akan pernah betul-betul merasakan kenyamanan, kenikmatan, kepuasan, ketenangan hidup. Mungkin mereka mencicipi. Kalau mencicipi itu artinya cuma sedikit dan sebentar, tidak lama. Tetapi itu akan segera lenyap dan hilang. Maka sekali lagi, orang yang mengejar kenyamanan tidak akan pernah mendapat kenyamanan. Tetapi yang menarik, ketika orang itu tidak mengejar kenyamanan, tetapi orang tersebut bersedia untuk merelakan dirinya hidup tidak nyaman, merelakan hidup di dalam kebenaran, merelakan hidup di dalam Injil, untuk mereka bisa kemudian menjadi berkat bagi banyak orang, rela mengorbankan dirinya. Maka disitulah kenyamanan itu akan diberikan dan dianugerahkan Tuhan. Ingat kembali poin kedua tadi, kenyamanan itu anugerah. Jadi bukan karena upaya kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan. Dan disinilah kita melihat di dalam catatan Injil, Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, barang siapa berusaha untuk mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa rela kehilangan nyawanya, khususnya untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, maka di situ mereka akan mendapatkan nyawanya. Nah, ini merupakan sebuah konsep kehidupan yang paradoks.
Jadi kehidupan yang paradoks itu ketika kita itu kehilangan, justru kita mendapat. Ketika kita mengejar, justru kita tidak mendapat apa-apa. Dan itulah model kehidupan yang harusnya kita hidupi di dalam dunia ini. Model hidup yang paradoks. Kenyamanan itu bisa kita dapatkan ketika kita tidak hidup dengan nyaman. Sekali lagi ya, khususnya ketika kita mengerjakan mandat kerajaan surga. Ketika kita berupaya untuk mendatangkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Berusaha untuk menegakkan kebenaran. Di tengah-tengah orang semua bungkam. Di tengah-tengah orang berkata, ya sudahlah, yang penting aku hidup benar menurut diriku sendiri. Kita berani berkata, ini yang benar. Ini yang harus dinyatakan. Berani menegakkan keadilan ketika ada orang yang hidupnya tidak diperlakukan tidak adil. Kita berani bersuara, kita mau mengupayakan keadilan. Saya yakin dan percaya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang di mata dunia hidupnya tidak nyaman. Di mata dunia mereka hidupnya akan selalu diganggu. Kenapa? Dengan kuasa gelap yang berusaha untuk kemudian mematahkan semangat mereka. Dengan orang-orang jahat yang kemudian ditentang oleh mereka. Dan kenyamanan mereka digerogoti. Karena kebenaran orang-orang yang nyaman ini biasanya hidupnya tidak benar, hidupnya tidak adil. Sekarang ketika kebenaran dan keadilan mau ditegakkan, mereka terganggu kenyamanannya. Maka mereka berusaha melawan. Kelihatannya tidak nyaman. Tetapi justru Tuhan berkata, kepada orang-orang seperti inilah, Tuhan akan menambah-nambahkan berkat. Tuhan akan menambah-nambahkan berbagai macam hal yang diperlukan oleh orang tersebut. Sehingga orang seperti ini akan tetap bisa hidup dengan tenang. Hidup bahkan dengan rasa nyaman. Hidup dengan puas. Karena Tuhan yang menyertai. Tuhan yang mencukupkan. Bahkan Tuhan yang melimpahi mereka dengan berbagai macam hal-hal yang mereka perlukan. Maka rekan-rekanku, hari ini saya mengajak setiap kita di tengah-tengah dunia yang berlomba-lomba untuk mencari kenyamanan hidup. Mari kita rela untuk menanggalkan kenyamanan kita, bukan mengejar kenyamanan. Dan biarlah kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Boleh dipakai oleh Dia, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan itu yang akan memberikan kita buah kenyamanan. Pertama-tama, Dia akan memenuhi hati kita. Sehingga tidak ada satu hal pun yang sanggup merebut kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita. Bahkan Tuhan menambah-nambahkan dengan berkat-berkat yang lain yang kita rasakan di dalam kehidupan jasmani kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita di dalam kehidupan ini. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Samuel buat penyampaiannya untuk kita malam hari ini dengan topik Yesus di antara banyak ilah, yaitu ilah kenyamanan. Malam hari ini banyak komentar yang masuk, diantaranya menyampaikan terima kasih atas apa yang disampaikan dan sungguh memberkati buat rekan-rekan semua. Baik, kita langsung ke pertanyaan Pak. Saya berharap kita cukup waktu Pak. Yang pertama Pak, ada yang menyampaikan salah satu yang paling sulit dalam kehidupan itu satu kata, yaitu cukup Pak. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa dalam hidup kita itu cukup dengan ucapan syukur di tengah kondisi saat ini, kehilangan pekerjaan, rekan yang sakit, bahkan keluarga yang sakit, tapi kita masih bisa merasakan kenyamanan dari ilahi atau dari Allah dan tidak jatuh dalam dosa. Ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sekali lagi, ketika kita itu berupaya untuk hidup nyaman, maka kita tidak boleh lupa bahwa kenyamanan itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan sudah menganugerahkannya di dalam Yesus Kristus. Ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia kemudian memberikan kasih-Nya yang begitu jelas, yang kita lihat melalui catatan-catatan Alkitab. Bahkan Dia mengampuni dosa kita secara jelas di dalam Alkitab, bahkan pengalaman keseharian kita. Kita berdosa, kita jatuh, kita datang kepada Dia, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menebus kita, Tuhan kembali menyucikan kita. Maka sebenarnya kita harus meletakkan kepuasan kita. Itu adalah di dalam Dia. Kita harus belajar untuk mengarahkan hati dan pikiran kita. Untuk puas ketika kita tuh merasakan kasih-Nya Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang tidak akan berubah. Dunia ini bisa berubah. Teman hari ini bisa bantu kita, besok belum tentu bisa bantu kita. Berapa banyak orang yang punya koneksi ke rumah sakit, mencoba untuk masuk rumah sakit, ketika kemudian terpapar COVID, juga tidak mendapat. Ya bukan karena temannya jahat, ya memang karena kondisi yang tidak memungkinkan.
Karena keterbatasan. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang mau berelasi dengan kita. Maka kalau kita menjadi orang Kristen, kita tuh menikmati relasi kita dengan Tuhan. Dan kita betul-betul menjadikan itu yang utama. Maka saya percaya kita itu akan pasti merasa puas, pasti merasa nyaman. Karena itulah keselamatan. Keselamatan itu berbicara soal relasi kita yang betul-betul bisa menikmati kasih Allah, dan kita betul-betul bisa mengekspresikan kasih kita kepada Allah. Itulah keselamatan. Nah, pada waktu kemudian kita itu tidak menerima berkat-berkat yang kedua, yang tadi saya katakan, di situ kita belajar untuk berkata, it's okay, nggak apa-apa. Karena yang terutama tetap ada. Kalau boleh saya langsung sederhanakan di dalam contoh praktis. Kalau betul-betul kita menikmati Tuhan, lalu kemudian kita itu kekurangan uang, karena saya juga pernah mengalami masa-masa jobless gitu ya, ketika kemudian bergumul di dalam pelayanan tidak ada uang, dan betul-betul ketika mengarahkan, ya Tuhan, saya tahu ketika saya mengambil langkah ini, saya mau belajar mengambil langkah iman. Saya mau belajar melihat Engkau lebih jelas. Saya mau belajar menikmati Engkau. Oh Bapak Ibu, kekurangan uangnya tetap terjadi Bapak Ibu. Tetapi hari-hari itu bisa rasa tenang, ya nggak apa-apa sih. Karena hari ini ada apa, ya kita nikmati apa. Nggak ada rasa sampai merasa, Tuhan kenapa ya kok belum dipulihkan ya. Tuhan kenapa kok belum dijadikan kaya ya. Kenapa kok nggak begini dan kenapa nggak begitu. Enggak. Karena betul-betul fokusnya adalah saya mau mengarahkan hati dan pikiran saya untuk menikmati Tuhan. Nah, bukan berarti saya tanpa gagal. Saya juga berkali-kali jatuh. Saya berkali-kali malam itu ya nangis sendirian, tidak ada uang. Sementara sudah punya istri, sudah punya anak. Kan kalau kita tuh bergumulnya itu kalau lapar sendiri mungkin kita masih nggak masalah. Tapi kalau lapar ngajak anak orang, ngajak anak sendiri, itu kan ada rasa bersalah begitu ya. Nangis sendiri bagaimana. Tapi dari situ istri mulai menguatkan, loh, percaya sama Tuhan. Tuhan kan sudah mencukupkan kita kemarin. Yuk kita percaya. Kalau besok memang kita belum tahu mau makan apa, ya kita doa sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan itu mencukupkan dan menjawab. Karena kita sudah ditebus. Apa sih yang Tuhan itu tidak akan kasih? Kalau nyawanya itu sudah diberikan. Masa sih cuman untuk nasi bungkus misalnya begitu? Masa sih untuk sekedar nasi bungkus? Tuhan itu tidak bisa berikan. Dan itu betul-betul terjadi Bapak Ibu. Ada kekurangan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan sampai jatuh tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan setiap kita. Sehingga disitulah kita perlu belajar. Saya pun terus belajar. Saya menceritakan ini bukan berarti sekarang sudah berhasil. Kadang-kadang juga bisa kembali jatuh. Kadang-kadang bisa mengilahkan kembali akan kenyamanan tersebut. Dan jangan lupa, itulah tension. Itu dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Itulah tension dalam kehidupan kita. Kita akan selalu bergumul tentang hal itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah belajar. Untuk mengarahkan hati dan pikiran kita adalah menikmati Tuhan. Bukan sekadar menikmati berkat-berkat. Setelah kita menikmati Tuhan, pada waktu itu ketika kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang semakin bertambah dari hari lepas hari, kita akan semakin kagum. Saya kan percaya Bapak Ibu ya. Tapi kan ada dua ya, menikmati Tuhannya, sama menikmati level kedua, menikmati berkatnya. Tadi saya katakan, gimana kalau nggak ada yang kedua? Gimana kalau nggak ada yang kedua? Yang pertama aja kan cukup. Tapi saya mau mengatakan begini Bapak Ibu. Tidak pernah sih tanpa yang kedua. Tuhan bukan cuma mengasihi kita dengan cara dia mati di atas kayu salib bagi kita. Tuhan juga menganugerahkan begitu banyak berkat-berkat untuk menunjang, menopang kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita nggak peka. Tetapi ketika kita belajar untuk fokus pada yang pertama, yang kedua itu kita akan lihat semakin jelas. Dan saya dan percaya di situ kita akan berlimpah dengan syukur. Karena Tuhan itu memang menolong, memelihara hidup setiap kita. Baik, terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan di Instagram Pak. Dia menyampaikan, bagaimana Pak dengan menonton anime atau bermain game? Bukankah itu kenyamanan dan apakah itu salah? Dan pertanyaan berikutnya adalah, jika orang yang ingin selalu ada dalam zona nyaman, apakah itu juga salah, Pak? Baik. Oke, ya terima kasih. Nah, yang pertama ya, bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan terkait dengan kehidupan kita yang di dalam dunia ini, terkait juga dengan hobi dan lain sebagainya. Saya pikir tidak salah. Tidak salah, sejauh itu tidak menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau misalnya kita nonton nih ya, lalu gara-gara kita nonton, terus kita itu lupa berrelasi dengan Tuhan. Nah, pada waktu itu berarti nonton itu sudah menjadi berhala kita.
pada waktu kemudian kita melakukan aktivitas hobi kita. Dan itu membuat kita tidak ada waktu untuk meditasi, tidak ada waktu untuk duduk tenang di hadapan Tuhan. Maka itu pada waktu itu sudah menjadi salah. Tetapi ketika kita menikmati itu sebagai sebuah bentuk ucapan syukur kita, aduh, lagi capek nih. Kadang-kadang kita ketika rasa letih, rasa capek gitu ya. Kemudian, aduh, saya mau rehat lah. Saya mau nonton yang lucu-lucu. Saya tuh kalau sudah capek gitu ya, cari hiburan tuh yang lucu-lucu begitu ya. Salah enggak? Ya jelas tidak salah. Tetapi itu tidak boleh kemudian mengambil seluruh waktu sehingga kemudian melalaikan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi pertama adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan semua hal tersebut. Dan yang kedua terkait dengan konten. Tidak semua konten itu baik untuk dikonsumsi. Maka itu perlu bagi kita untuk belajar kritis reflektif. Tidak salah untuk kita menonton, tetapi kita perlu tetap kritis, kita perlu reflektif supaya apa? Jangan sampai di tengah-tengah waktu kita itu sedang dalam tanda petik ya menikmati sesuatu, kita itu digeserkan cara pikir kita untuk semakin serupa dengan dunia. Nah, itu yang hati-hati. Jadi ketika kita menikmati segala sesuatu pun kita tetap harus berpikir dengan kritis, dengan reflektif. Supaya apa? Dalam waktu menikmati pun kalau ada sesuatu ajaran yang salah, kita tuh bisa peka, oke, yang ini nih perlu hati-hati. Yang ini nggak aman nih. Oke, nggak apa-apa dilihat. Tapi kita tetap bisa waspada. Oke, ini bahaya. Ini nggak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, kalau nggak jaga-jaga, nanti kita lambat laut mulai dikikis kepekaan kita akan kebenaran Tuhan. Dan pada waktu itulah, nah di situ menjauhkan kita juga daripada Tuhan. Jadi kita perlu cek penggunaannya, juga kontennya. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi boleh saja, tidak masalah. Asal anime yang baik juga ya. Ini tadi khususnya anime yang baik juga, karena ada anime yang juga nggak baik kan ya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, Pak. Boleh diulangi, Pak, yang kedua, Pak? Saya agak lupa. Pertanyaan yang kedua. Ya, baik yang kedua, jika orang yang ingin selalu ada dalam zona nyaman, Pak, apakah itu salah? Ketika kita selalu merindukan atau baik. Betul. Nah, memang kita perlu berhati-hati dengan zona nyaman. Kenapa? Karena ketika kita berada di dalam zona nyaman, umumnya kita itu tidak mau bertumbuh. Sementara hidup kita itu perlu bertumbuh. Hidup yang sehat adalah hidup yang selalu bertumbuh. Belum tentu setiap saat menang, tetapi kita harus mengalami pertumbuhan dari waktu demi waktu. Nah, maka di dalam hal ini kita perlu waspada dengan yang namanya zona nyaman. Belum tentu semua zona nyaman itu menghambat pertumbuhan. Belum tentu. Kadang-kadang ada zona nyaman tertentu yang justru menolong kita tuh bisa bertumbuh dengan semakin cepat. Karena itu sesuai. Dan itu membuat atmosfer yang baik untuk pertumbuhan kita. Tetapi ada zona nyaman tertentu yang memang tuh membuat kita berkata, ya sudahlah, nggak apa-apa. Gini aja oke kok. Gitu. Nah, itu yang kita perlu berhati-hati. Jadi, kita berhati-hatinya dalam zona nyaman adalah kita perlu cek. Apakah ini menghambat saya bertumbuh atau tidak? Bertumbuh itu apapun ya. Bertumbuh dalam hal intelektualitas, bertumbuh di dalam hal spiritualitas, bertumbuh di dalam hal emosional, bertumbuh di dalam hal misalnya termasuk bagaimana cara kita melakukan sesuatu, kemampuan-kemampuan kita yang lain. Nah, kita harus pikirkan semua hal tersebut. Kalau dengan kondisi nyaman, contoh, kondisinya nyaman, rekan kerjanya baik, kondisi ideal lah dalam dunia pekerjaan kita. Kita senang nggak di situ? Pengen nggak berada di situ terus? Ya pingin. Karena dengan ada di situ, kita semakin optimal untuk bekerja. Tetapi kalau itu membuat kita justru tidak bertumbuh dan stagnan, kita harus berani mengambil langkah yang berbeda. Terima kasih. Sebenarnya ini waktunya sudah selesai, tapi ada satu pertanyaan, Pak. Izinkan sekali lagi, Pak. Dia menyampaikan seperti ini, Pak. Sebenarnya cara mengukur, Pak, kenyamanan itu sudah masuk kenyamanan yang menyalahi atau ilah di dalam kehidupan kita itu seperti apa? Khususnya dalam dunia pelayanan, Pak. Kadang kita nggak menyadari bahwa itu sudah termasuk kategori yang salah dalam hal kenyamanan dalam dunia pelayanan. Atau ada nggak pengalaman dari Pak Samuel seputar ini, Pak? Kenyamanan dalam dunia pelayanan dan pada akhirnya memang itu sudah menjadi ilah di dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Nah, ini sebuah pertanyaan yang saya tidak bisa memberikan jawaban sangat pasti. Karena setiap kasus demi kasus itu berbeda. Maka kita perlu di dalam hal ini, paling pertama, prinsip yang harus kita pegang adalah kita perlu mengevaluasi di dalam doa pribadi kita
dan pembacaan kita akan firman Tuhan. Apakah kenyamanan yang sedang kita alami ini adalah kenyamanan yang justru sedang membawa kita jatuh di dalam dosa, atau setidak-tidaknya membuat kita itu undur daripada Tuhan. Nah, kita perlu mengevaluasi itu pribadi. Ini tidak bisa dikatakan, oh, kalau sudah sampai begini, maka itu pasti ilah. Belum tentu. Setiap kasus berbeda. Maka yang perlu kita tekankan adalah, kita perlu cek. Kita perlu pastikan. Dan yang kedua adalah, mari kita lihat konfirmasinya dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena saya ingin dan percaya Tuhan itu juga memberikan kepada kita orang-orang yang menjadi alarm di dalam kehidupan setiap kita. Maka itu kenapa kita tidak pernah dipanggil seorang diri, kita selalu dipanggil di dalam komunitas kerajaan Allah. Nah, orang-orang yang saya maksudkan adalah jelas orang-orang yang hidupnya baik secara rohani, orang yang mencintai Tuhan juga, dan orang yang mengenal kita. Maka kadang-kala Bapak Ibu, saya sendiri juga konsultasi. Saya punya beberapa rekan yang saya angkat mereka menjadi mentor. Jadi kalau saya ada pergumulan yang saya rasa saya kok agak bimbang di dalam hal ini, saya telepon, saya tanya, saya cerita jujur. Dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang juga tidak akan membocorkan keluar. Sehingga di situ saya bisa terbuka terkait dengan kehidupan saya. Nah, dari masukan-masukan itu saya mulai melihat, iya ya, yang ini rasanya kenyamanannya bahaya deh. Yang ini rasanya kenyamanannya sudah membuat saya lebih kepada apatis deh. Tidak mau kemudian mengerjakan kebenaran deh. Gitu. Nah, dari teguran atau dari ingatan yang diberikan itulah kemudian saya disadarkan. Kita bisa sadar sendiri dengan pertolongan Tuhan. Tetapi tentunya Tuhan juga bisa memakai rekan-rekan kita. Bahkan termasuk kadang-kadang itu adalah istri saya. Kadang-kadang saya cerita, saya ada gini. Lalu dia mulai periksa, oh jangan-jangan kamu begini deh. Dan ketika dia katakan tuh langsung dalam hati saya ya, seolah-olah kayak ada frekuensinya gitu loh. Jadi apa yang dikatakan istri saya karena di dalam kebenaran, dengan Roh Kudus di dalam hati saya itu kayak frekuensinya nyambung, berkata, oh iya, ternyata itu yang sedang saya alami. Selama ini saya itu bimbang, selama ini saya ragu, selama itu kok saya rasa antara pas dan tidak pas, karena itu ya. Nah, saya percaya peran saudara seiman, peran orang yang mencintai Tuhan ini penting di dalam kehidupan kita. Jadi, hiduplah mencari kebenaran Tuhan, bergumul dengan Tuhan, tanya di dalam doa, dalam perenungan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita tanya rekan-rekan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, selama kita tidak mendapati, contoh, kita dalam hati, kita merasa, it's okay. Dari lingkungan berkata, it's okay. Ya, kita coba jalankan dulu. Dan percayalah, kalau itu salah di mata Tuhan, Tuhan itu tidak akan biarkan kita. Nah, itu Tuhan kita ya. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak akan kemudian membiarkan kalau kita salah itu, ya udahlah, disalah-salahin sampai kemudian terakhir dihukum. Tuhan itu akan memberi tahu kita dengan caranya. Entah Roh Kudus yang berbicara secara langsung, entah melalui orang lain, bahkan bisa jadi Tuhan menutup banyak jalan kita. Sehingga ketika ditutup, padahal tidak ada yang salah, semua sudah dicoba. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk berkata, ini kenyamanan yang sudah harus kamu tinggalkan. Yuk, sudah nggak nyaman kan? Yuk, sekarang mulai cari kebenaran Tuhan. Nah, percayalah Tuhan akan menolong kita. Begitu Pak kira-kira. Wow, terima kasih. Ini satu jawaban yang komplit, Pak. Pak, izinkan ada satu pertanyaan, mungkin ini sebagai pergumulan juga dari rekan kita yang ada di Facebook, Pak. Dari Fafa Novena. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya, kenapa saya masih sering merasa sakit hati ketika dijahati orang lain ya? Tidak dendam sih, tapi kalau melihat orang yang menyakiti saya itu bahagia, saya tidak suka. Dan bagaimana rasa benci pada orang itu yang telah, bagaimana menghilangkan Pak rasa benci yang menyakiti kita itu Pak? Ini juga ya, mungkin pergumulan yang lain juga Pak, seringkali dihadapi. Betul. Terima kasih Bu Fafa atau saudari Fafa ya. Kalau ditanya kenapa masih sering sakit hati ketika dijahati orang, jawabannya karena kita manusia. Dan itu normal. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang disakiti kemudian berkata, puji Tuhan, saya sudah disakiti ya. Semua orang pasti akan merasa sakit, semua orang pasti akan merasa sedih, semua orang pasti merasa kecewa. Begitu. Nah, tetapi memang yang perlu kita cermati adalah kita tidak boleh membiarkan kekecewaan, rasa sakit hati itu membuat kita tidak bisa memberikan kasih kita kepada orang tersebut. Saya percaya pengampunan itu perlu proses. Oke. Saya percaya itu. Jadi kalau sekarang kita dalam kondisi kita disakiti, lalu kita masih sakit hati, datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah saya. Saya itu kalau disakiti ya pengennya balas dendam. Ini saya. Tapi Tuhan, aku tahu. Firman-Mu mengajarkan bahwa aku tidak boleh balas dendam. Bahkan bukan saja tidak boleh. Bukan sekedar tidak melakukan yang jahat. Bahkan saya harus memberikan kasih saya kepada dia.
Dan Tuhan, aku tidak punya kasih itu. Tuhan, tolong berikan kasih itu kepada saya. Supaya ketika kasih itu engkau limpahkan, engkau tolong, engkau berikan padaku. Disitulah aku akan belajar satu langkah demi satu langkah mengasihi orang tersebut. Nah, saya ambil langsung contoh saja, tapi ini bukan contoh dari hidup saya, tapi contoh dari seorang namanya adalah Corrie ten Boom. Seorang yang hidup di dalam penganiayaan Nazi yang ada di Jerman pada waktu itu, sekeluarganya itu dibantai dengan berbagai macam, ada yang dimasukkan ruang gas, ada yang ditembak, dan lain sebagainya. Dan dia ingat orang-orang yang menangkap. Ya, saya yakin dan percaya itu pengalaman traumatis yang akan membuat orang itu ingat orang tersebut. Bersyukur Corrie ini lepas, gitu ya. Dia tidak dieksekusi, dia tidak ditangkap, dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi penginjil, dia memberitakan Injil, sampai akhirnya masa Nazi itu pun lewat, gitu ya. Artinya Hitler tidak lagi berkuasa, sudah perang juga sudah selesai. Maka di situ dia terus memberitakan Injil. Dan satu kali ketika sudah lewat kira-kira berapa belas atau berapa puluh tahun begitu, dia berkhotbah tentang pengampunan. Betapa bergumul mengampuni, betapa sulitnya mengampuni, dan selesai dia berkhotbah. Lalu dia menyalami satu demi satu jemaat yang hadir. Dan ada satu jemaat, seorang pria tua, yang wajahnya sangat familiar. Bukan karena keluarga, tetapi wajah itu adalah wajah yang menangkap saudara-saudaranya dan mengeksekusi saudara-saudaranya. Wah, sekarang ini Corrie dihadapkan. Dia baru khotbah pengampunan. Lalu kemudian dia ketemu orang tersebut. Lalu orang tersebut, bapak tersebut datang kepada Corrie, pendeta ini, lalu bertanya, saya ini orang yang berdosa besar. Tuhan itu bisa ampuni saya atau tidak? Lalu kemudian Corrie menjawab gini, Pak, kalau kamu tanya Tuhan bisa ampuni tidak, jawabannya iya. Tapi saya tahu dosa Bapak. Wah, bapaknya kaget. Kamu kok bisa tahu? Lalu dia ceritakan pengalaman ketika pria ini menangkap. Dan dia berkata, iya, kamu tahu siapa saya sesungguhnya. Maka pertanyaan kedua Bapak ini adalah begini. Kamu mau ampuni saya atau tidak? Wah, kalau pertanyaan pertama gampang. Tuhan ampuni atau tidak? Jawabannya jelas. Alkitab berkata Tuhan ampuni. Sekarang kamu mau atau tidak mengampuni saya? Dan di situ Corrie menjawab dengan jujur, dituliskan di dalam cerita tersebut. Corrie itu berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa begini, Tuhan berikan saya kasih-Mu. Berikan saya kasih-Mu. Dan saya akan bersedia melakukan apa yang saya mampu berikan. Saya mau berikan, Tuhan. Berikan kasih-Mu menopang aku. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dia lakukan, dia cuma mengulurkan tangannya. Dan dia berkata, cuman ini yang bisa saya lakukan sekarang. Dia cuma menyalami orang tersebut saja. Pengennya tadi tidak mau disalami. Tetapi dia kasih yang Tuhan berikan pada waktu itu menggerakkan dia sampai dia berkata, Tuhan, sekarang aku mampunya cuma begini. Tuhan pakailah ini jadi berkat. Oh, Bapak itu ketika disalami, dia begitu penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kekuatan bahkan untuk mengangkat tangan. Itu bukan kekuatannya Corrie ten Boom. Itu anugerah yang Tuhan berikan bagi dia. Maka dalam hal ini kita perlu datang kepada Tuhan mengaku dengan jujur. Bukan kita yang sanggup, tapi Tuhan yang sanggup. Maka kita mohon kasih-Nya Tuhan dilimpahkan kepada kita, menguatkan kita. Untuk kemudian kita bisa memberikan kasih. Pengampunan bukan melupakan ya. Pengampunan bukan melupakan. Saya yakin dan percaya kita akan tetap ingat pengalaman-pengalaman traumatis tersebut. Saya berkali-kali disakiti orang, bahkan kesakitan yang sangat mendalam. Sampai sekarang ketika saya mengatakan ini, saya masih bisa mengingat apa yang dilakukan orang tersebut. Tetapi tidak lagi merasa terluka, tidak lagi merasa pahit seperti dulu, gitu ya. Dan ketika orang ketemu orang tersebut, apa yang saya lakukan? Saya tetap bisa sekarang berbuat kasih, bukan karena saya, tapi karena anugerah Tuhan. Maka mari kita doa, datang kepada Tuhan, mohon Tuhan berbelas kasihan bagi setiap kita. Wow, terima kasih banyak buat penjelasan dari hambanya Pak Samuel Sugiarto buat kita semua dengan topik yang sudah disampaikan malam hari ini. Dan memang malam hari ini banyak pertanyaan yang masuk Pak, tapi karena keterbatasan waktu, rekan-rekan juga bisa menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Ada banyak topik yang sudah disampaikan sebelumnya, dan rekan-rekan juga bisa mengikuti program ini setiap hari jam 7 malam. Dan seperti biasa di akhir acara kita akan berdoa. Di sini ada banyak pokok doa yang masuk, diantaranya mendoakan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mencari pekerjaan, maupun juga kita doakan yang sedang mencoba untuk mendaftar di satu
lembaga, supaya Tuhan juga menyertai. Baik, kami persilakan kepada hambanya sekaligus menutup dalam program, dalam doa, Pak. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang. Hari ini kami diingatkan bahwa kami bisa merasakan kenyamanan hidup ketika kami hidup di dalam Engkau. Karena kenyamanan itu anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Yang hidup menyerahkan diri kami untuk memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan ajar kami untuk kami boleh menikmati Engkau melebihi dari apapun. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya menikmati berkat-berkat-Mu, tetapi kami lupa untuk menikmati Engkau, pribadi yang mengasihi kami, yang harusnya kami juga belajar mengasihi Engkau dari hari lepas hari. Maka Tuhan tolong kami, ini pergumulan kami, ini tension yang terjadi dalam kehidupan kami yang harus terus-menerus kami perjuangkan. Tuhan tolong bantu setiap kami. Dan Tuhan saat ini hamba-Mu juga mau terus berdoa. Ketika kami tinggal hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Banyak orang mulai terpapar dengan COVID. Bahkan virus ini berkembang begitu rupa sampai-sampai kami saat ini mendengar kabar virus ini begitu cepat menularkan kepada satu orang dengan orang yang lain. Maka Tuhan kami mohonkan belas kasihan-Mu. Kami mohonkan anugerah-Mu. Kami mohonkan perlindungan-Mu. Bahkan kami mohonkan ya Tuhan pemulihan yang datang dari Engkau. Kalau boleh ya Tuhan, kiranya segala kesulitan-kesulitan hidup karena pandemi COVID ini, boleh Engkau angkat, boleh Engkau lewatkan Tuhan daripada setiap kami. Tetapi Tuhan kami yakin dan percaya, kalau Engkau mengizinkan semuanya terjadi, maka ada sesuatu yang bisa kami pelajari. Ada sesuatu hal yang akan mempertumbuhkan kami untuk semakin hidup bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Tolonglah Tuhan rekan-rekan yang terpapar COVID, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Dan biarlah mereka boleh menikmati Engkau, melebihi segala sesuatu. Sehingga di tengah-tengah mereka mengalami kesendirian, mereka tetap boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan daripada Tuhan yang memuaskan itu. Kami juga berdoa Tuhan, kami yang bergumul dengan keuangan kami, pekerjaan yang terhambat, bahkan sebagian kami mungkin kehilangan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan yang tidak tahu bagaimana cara kami mendapatkannya. Tuhan kami mohonkan belas kasihan-Mu juga tercurah bagi setiap kami Tuhan, yang bergumul demikian. Biarlah Tuhan kami tetap bisa merasakan kenyamanan hidup di dalam Engkau. Kami boleh merasakan ketenangan sekaligus kepuasan di dalam Engkau, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Sehingga di dalam segala kenyamanan, ketenangan, kepuasan hidup itulah, kami tidak kemudian berniat untuk kemudian mengambil cara-cara pintas, bahkan cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran. Kami tetap hidup di dalam Engkau, belajar hidup memuliakan Engkau. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kalau nyawa-Mu pun sudah Engkau berikan bagi kami, maka kami yakin dan percaya, Engkau tidak akan kemudian membiarkan kami jatuh tergeletak tanpa mendapat pertolongan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk rekan kami yang bergumul juga rindu untuk mengerjakan panggilannya, memasuki sebuah tempat pelayanan ladang, sebuah tempat pelayanan yang baru. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dan menolong. Karena kami yakin dan percaya panggilan pekerjaan datang dari Engkau. Maka kalau memang ini merupakan pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi kami, Tuhan akan bukakan jalan. Dan Tuhan akan pakai kami bertumbuh melalui pekerjaan pelayanan tersebut, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan pergumulan kami satu demi satu, yang hamba-Mu tidak tahu, tetapi hamba-Mu percaya, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau yang melihat, Engkau Allah yang akan mencukupkan, Engkau Allah yang kemudian akan memberkati. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Amin. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih buat hambanya dan setiap rekan-rekan yang sudah menyaksikan dan ikut berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan maupun komentar. Dan esok hari kita akan kembali live jam 7 malam. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.